semuanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita buat kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang terhebat. Amin. Sama-sama tepuk tangannya buat Tuhan. Tuhan, Kaulah Allahku, Kau yang selalu sanggup untuk atasi segala beban, untuk lewati suka duka. Kau yang selalu menopangku. Ku naikkan pujianku ke dadamu Tuhan, berseru. Oh, ku memuji namamu, bernyanyi bagimu, bersorak. Oh, kuasamu selalu nyata dan kasihmu takkan henti. Sama-sama. Kaulah Allah yang terhebat. Tepuk tangan buat nama Tuhan yang terhebat. Tuhan, Kaulah Allahku, Kau yang selalu sanggup untuk atasi segala beban, untuk lewati suka duka. Kau yang selalu menopangku. Ku naikkan pujianku ke dadamu Tuhan, bersama-sama. Wow, ku memuji namamu, bernyanyi bagimu, bersorak. Wow, kuasamu selalu nyata dan kasihmu takkan henti. Kaulah Allah yang terhebat. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan yang terhebat. Kita mau nyanyikan dengan iman kita, saudara. Katakan, ku naikkan pujianku ke dadamu Tuhan, berseru. Ku memuji namamu, bernyanyi bagimu, bersorak. Ku naikkan pujianku ke dadamu Tuhan, berseru. Ku memuji namamu, bernyanyi bagimu, bersorak. Kuasamu selalu nyata dan kasihmu takkan henti. Kuasamu selalu nyata dan kasihmu takkan henti. Kaulah Allah yang terhebat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang terhebat. Amin. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, amin. Boleh lambaikan tangan saudara, kita sama-sama percaya bahwa kita punya Tuhan. Dia Tuhan Immanuel yang akan selalu menyertai kita saudara. Apapun kondisi saudara, apapun permasalahan saudara, bagaimanapun hati saudara, kita sama-sama percaya bahwa kita punya Tuhan yang akan selalu menyertai kita saudara. Dia akan selalu ada di samping kita saudara. Dia Allah Immanuel saudara. Datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Nyatakan
Engkau Allah Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kita percaya bahwa Dia yang kuatkan kita, saudara. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama saudara, kita nyalakan Dia Immanuel dulu. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Yes Lord, Kau Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau beserta. Kau Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Kau Allah Immanuel, Kau yang besertaku. Mari bagi hari ini saudara, kita sama-sama percaya kita punya Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kita saudara. Dalam kesesakan, dalam gelap, kita percaya kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, ada di samping kita saudara. Kau Immanuel, kami mau percaya Kau Allah beserta kami.
aku, Kau Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Sama-sama katakan, Kau yang kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, aku bertahan. Mari sama-sama katakan, Kau harapan dalam kesesakan. Haleluya. Kesetiaan-Mu Tuhan. Berapa banyak engkau yang percaya bahwa Dia Allah Immanuel? Semua angkat tanganmu sekali lagi, katakan, Kau kuatkan, aku bertahan. Amin. Dengan iman katakan, dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari beri tepuk tangan bagi Dia, Yesus Tuhan, Allah Immanuel. Amin. Haleluya. Haleluya. Sukacita kami adalah di dalam Engkau, Allah Immanuel, yang berjanji terus menyertai kami dalam saat duka, dalam saat kesedihan, dalam saat-saat di mana kami sedang menghadapi musim-musim yang sulit. Allah Immanuel berserta dengan kami. Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Yang menjadi kekuatan bagi kami adalah karena kami tahu dalam perjalanan hidup kami tidaklah pernah kami sendirian. Tuhan beserta dengan kami. Sumber kekuatan bagi kami semuanya. Hari ini kami mau siapkan hati kami untuk sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yang kami percaya firman Tuhan itu akan menguatkan kami, mengingatkan kami untuk terus berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan dengan penuh sukacita kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom saudara. Puji nama Tuhan. Saudara tahu bahwa dalam beberapa bulan ini kita telah kehilangan beberapa daripada saudara-saudara kita, baik jemaat AFJ Kudus maupun keluarga dari jemaat AFJ Kudus, orang-orang yang kita kenal namun telah pergi mendahului kita semua. Seakan-akan bulan-bulan ini kita dipenuhi dengan kabar duka cita, kabar kehilangan orang yang kita kasihi. Dalam beberapa hari yang lalu kita kehilangan 2 orang yang kita kasihi di antara jemaat kita dan di antara keluarga jemaat kita. Ada kekasih kita Bapak Parkan, ya suami dari Puning, ayah dari saudara-saudara kita dari Mei, Sari, Wisnu, ya beberapa keluarga mereka tidak bersama-sama dengan kita hari ini. Kita terus berdoa agar supaya mereka dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Amin saudara.
Tadi malam juga kita mendapatkan kabar bahwa ayah dari Grigo, Dito, dan Sepi dipanggil Tuhan di Solo. Oleh karena itu keluarga dari Bu Eni, Dito, Grigo bersama Sepi ada di Solo. Kita juga doakan mereka dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan. Ada amin saudara. Dan walaupun sekali lagi di beberapa waktu terakhir ini seakan-akan kita itu dipenuhi dengan kabar duka cita. Tapi saya tahu lebih daripada kabar duka cita itu ada Allah Immanuel yang menyertai kita semuanya. Ada amin saudara. Baik, saya akan melanjutkan khotbah saya di minggu pertama bulan November ini. Di 2 bulan ini kita sedang berbicara tentang look forward, bagaimana kita belajar untuk melihat ke depan, berpikir apa yang telah Tuhan sediakan di depan, sambil terus mengingat akan segala perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Nah sekali lagi kita akan belajar tentang forward thinking, bagaimana kita berpikir ke depan, melihat ke depan, saudara dikasih Tuhan, karena hari-hari yang telah kita lalui, yang telah kita lewati, nggak bisa kita ubah. Tapi yang bisa kita ubah, yang bisa kita perbaiki adalah sesuatu yang ada di depan saya dan saudara. Saya sudah katakan di minggu pertama, bayangkan hari esok kita, kata Alkitab, hari esok yang penuh dengan apa saudara? Pengharapan. Nah kalau hari esok kita penuh dengan pengharapan, kenapa Anda hidup di masa lalu sambil tidak mengharapkan apa yang baik di hari esokmu? Bayangkan Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baik di hari esokmu, tapi pikiranmu ada di belakang. Masih memikirkan kegagalan, masih memikirkan duka cita yang tak terselesaikan, masih memikirkan kesalahan orang, masih memikirkan sesuatu yang buruk di masa yang lalu. Hal-hal yang terjadi di masa lalu perlu kita tinggalkan sambil menyelesaikan semuanya. Sehingga Anda berjalan dengan merdeka ketika berjalan maju. Saudara, firman Tuhan berkata, ya next slide. Di dalam, next slide dulu. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang kedua kita baca dulu. Ya, 1, 2, 3. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu perhatikan baik ini, kamu mengingat akan perkataan, ya kemudian mengingat akan perintah Tuhan. Petrus mengatakan kepada jemaat pada waktu itu, yang kamu harus ingat di harimu yang lalu itu, dalam perjalananmu di masa yang lalu itu, yang kamu harus ingat adalah apa perkataan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Apa perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi-nabi atau rasul-rasul kepadamu. Mengingat akan setiap perkataan firman Tuhan, mengingat akan setiap perkataan kebaikan dari firman Tuhan, menolongmu untuk berjalan di hari esokmu. Ya, dengarkan baik. Mengingat perkataan firman Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam perjalananmu di hari yang lalu, menolongmu untuk perjalananmu di hari esokmu. Tapi ingat baik ini, mengingat kesalahan, mengingat kegagalan, mengingat hal-hal buruk di masa lalumu dan engkau masih ingat sampai hari ini dan terus engkau bawa di dalam perjalananmu menuju hari esok, mengganggumu menggapai apa yang Tuhan janjikan. Jadi Anda pilih, Anda mau ingat apa? Karena tidak ada kuasa dari apapun yang akan membuat Anda maju berjalan dalam keberhasilan kalau Anda mengingat kegagalan, keburukan, kebusukan, ya kejatuhanmu di hari yang lalu. Semua kita punya hari esok, semua kita punya masa lalu mungkin yang menyedihkan. Ya siapapun Anda termasuk saya. Dia mau anak pendeta kek, mau Anda pendoti kek, mau anak siapapun. Anda lahir sudah jadi orang Kristen kah, Anda lahir belum kenal Tuhan kah, terserah apapun masa lalumu, kita punya masa lalu mungkin yang buruk, yang jelek, yang gelap.
Tapi bayangkan, Tuhan tidak konsen kepada masa lalumu, Tuhan konsen kepada masa depanmu. Karena masa lalumu bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Dan Tuhan gak mau masa lalumu menjadi beban untuk engkau berjalan di hari esokmu. Banyak orang gak bisa maju dalam hidup secara pribadi, dalam keluarga karena tinggal di masa lalu. Ya, karena tinggal dalam kejatuhan masa lalu. Saya mau setiap Anda ya hari-hari ini berpikir ke depan, berpikir maju. Karena Tuhanmu sudah ada di masa depanmu, menantimu untuk menggapai hal-hal besar dalam kehidupanmu. Saya bilang sama Samuel tadi, Samuel, doa mamamu mengharapkan sesuatu yang besar terjadi bagi hidupmu. Sama seperti apa yang pastor katakan, kamu harus jadi orang sukses Samuel. Ya, karena saya selalu pingin dan selalu saya berkata kepada seseorang yang berjumpa dengan saya yang mungkin kelihatannya wah masa depannya bagaimana. Saya selalu berkata di depan Tuhan menyediakan hal yang besar dalam kehidupan. Kemarin saya ketemu Petra. Petra ada di sini enggak? Oh enggak ada ya. Oh Petra bukan Peter ya. Petra. Saya bilang sama Petra, Pet kamu punya anak cewek sekarang ya? Oh ya. Saya bilang sama Petra, Petra ya harapkan sesuatu yang besar terjadi buat anakmu. Dia harus jadi orang yang sukses. Dia harus jadi wanita yang sukses. Dia punya hari esok yang luar biasa. Maukah Anda mempraktekkan kata-kata yang bukan omong kosong? Setiap ketemu orang, setiap ketemu siapapun, katakan bahwa hari esoknya, hari depannya, hari depan yang luar biasa. Karena orang harus hidup di depan, bukan di belakang. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi ke Agus, ke atas tadi. Ya, rahasia kegigihan adalah mengingat apa? Kembali. Nah, Anda akan menjadi gigih berjuang. Anda akan menjadi kuat berjalan di masa-masa sukar karena mengingat. Saya sudah bilang tadi, apa yang Anda ingat menentukan langkahmu berat apa ringan. Kalau Anda ingat kegagalan, Anda ingat kesusahan, Anda ingat kepahitan, bahkan dirimu ya pikiranmu, hatimu diisi oleh sekumpulan kesalahan orang dan Anda ingat terus menerus. Anda gak akan pernah maju dalam kehidupan ini. Percaya sama saya. Bahkan Tuhan pun mengajarkan bahwa dosamu sudah dilupakan. Hello? Dosamu dibuang kemana lagu sekolah minggu itu? Benar gak? Kalau dosamu merah seperti kain apa? Kermisi menjadi putih. Jadi begini, bayangkan kalau dosamu di laut, dibuang ke laut, maka ada papan di situ yang biasa mancing Matius. Ya, papan itu akan bertuliskan begini, jangan mancing di sini, dosamu sudah hilang. Karena Tuhan telah menghapus dosa-dosamu di masa-masa yang lalu, di masa sekarang dan masa depan. Karena dia sudah selesai di atas kayu salib dengan dosa-dosamu. Anda hanya tinggal datang, Tuhan ampuni aku. Dengan sungguh-sungguh dosamu diampuni. Alias Tuhan melupakan dan gak mengingat setiap kesalahanmu. Nah kenapa Anda hidup mengingat kesalahan-kesalahanmu di hari yang lalu yang telah Tuhan ampuni. Apalagi mengingat semua kesalahan orang yang telah dilakukan di hari-hari yang lalu. Come on. Bebaskan dirimu untuk berjalan di hari esokmu. Yang justru engkau perlu ingat supaya engkau gigih dalam perjalanan hidup ini adalah apa yang dijanjikan Tuhan. Nah mari saya kasih contoh tentang seseorang yang gigih berjuang hanya dengan mengingat apa janji Tuhan atas kehidupannya. Ya, ada di Yosua pasal yang ke-14, enggak ada di situ, saudara dikasih Tuhan. Yosua pasal 14, kisah tentang Kaleb. Anda bayangkan 45 tahun janji Tuhan diingat oleh Kaleb. Tiba saatnya dia meminta Hebron kepada Yosua. Karena mereka sudah ada di tanah perjanjian. Kalau Anda baca nanti keseluruhan pasal ini, Hebron yang dia minta tempatnya para raksasa pada waktu itu. Tapi Kaleb meminta itu kepada Yosua. Kenapa sampai Kaleb berani meminta Hebron di usianya yang sudah tua, 85 tahun. Ada rahasianya. Makanya kata poin ini, rahasia kegigihan adalah mengingat kembali. Kaleb melakukan itu. Nah saya akan baca buat saudara, Anda ikuti baik-baik. Saudara dikasih Tuhan.
Yosua 14 ayat yang ke-6 mulai. Kaleb mendapatkan Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Apa yang Kaleb bilang kepada Yosua? Yosua, engkau tahu kan apa saudara? Firman Tuhan ucapkan ya kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau. Saudara ya Tuhan, di Kades Barnea. Jadi Kaleb mengatakan, hei Yosua, kamu masih ingat gak apa yang firman Tuhan katakan kepada Musa tentang aku dan tentang engkau? Berarti 45 tahun yang lalu firman yang diucapkan Tuhan lewat Musa tentang Kaleb dan Yosua ditaruh di pikirannya Kaleb, tidak dilupakan, diingat. Sampai kepada kondisi dia meminta Hebron yang begitu mengerikan, menakutkan. Dia berani minta itu karena kenapa? Firman Tuhan yang dia simpan. Bukankah firman Tuhan itu berkuasa untuk menjadikan yang tidak ada menjadi ada? Bukankah firman Tuhan yang diucapkan dan dihidupi mengandung kuasa untuk menguatkan seseorang yang lemah sekalipun? Bukankah dunia dan alam semesta dijadikan oleh ucapan firman Tuhan? Kita banyak mengucapkan kesalahan masa lalu dan kesalahan orang. Tapi lupa mengucapkan kebenaran firman Tuhan di kondisi yang sama. Hari ini dengarkan bersama-sama ayat yang ke-7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Jadi Kaleb dan Yosua termasuk 12 pengintai yang mengintai tanah perjanjian. Wow. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jadi sejak dulu Kaleb dan Yosua orang yang berkata jujur apa adanya. Firman Tuhan disimpan dan diingat. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi Anda perhatikan, harusnya orang yang menyimpan janji Tuhan, menyimpan firman Tuhan diikuti dengan perkataan mulutnya. Kalau Anda dengar firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, tapi perkataan mulutmu bertolak belakang dengan janji Tuhan, merugikan dirimu sendiri. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, tak akan kekurangan aku. Apa yang kau katakan di situasi yang kau sedang kekurangan? Di mana Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Atau engkau berkata, Tuhan aku percaya. Di tengah-tengah aku sedang kesulitan, engkau gembala yang baik. Sesuaikan, selaraskan apa yang di pikiran dan hatimu dan mulutmu. Karena kadang-kadang apa yang engkau taruh di pikiran dan di hatimu, engkau lupakan sementara mulutmu mengatakan apa yang bertolak belakang dengan janji Tuhan. Pada waktu itu Musa bersumpah, ayat 9 katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi pada waktu Kaleb dan Yosua mengikuti Tuhan, tidak sama dengan 10 pengintai, janji Tuhan datang kepada mereka. Bahwa kalau engkau menginjakkan kaki di sebuah tempat, itu akan menjadi milikmu. Nah, Kaleb mengingat itu dan mempraktekkan itu. Walaupun Hebron ada raksasanya. Tapi kata Tuhan ketika kakiku diinjakan di situ, itu akan menjadi miliknya. Wow. Begitu gigih dia berjuang tentang sesuatu yang besar. Tapi menjadi gigih dan kuat karena dia cuma mengingat apa yang dikatakan Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh janji Tuhan. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Usia 40 tahun, terima janji Tuhan. 45 tahun kemudian dia mau merebut apa yang Tuhan janjikan. Dan dia bilang begini, 45 tahun, ayat 10. Ya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. 45 tahun Kaleb bilang, telah aku lewati karena Tuhan memelihara aku sesuai yang dia janjikan.
harusnya kita semua juga melakukan hal yang sama. Walaupun mungkin kisah kita berbeda-beda. Tapi percayakah engkau bahwa dalam kehidupanmu selama ini, Tuhanlah yang memelihara Anda dan saya. Saya katakan kemarin minggu, kalau kita ketemu dengan orang yang lama gak ketemu, dan ketemu dengan kita, wow, bersyukur. Karena kita ketemu masih hidup. Dan kalau Anda masih hidup, berarti Tuhan sedang memelihara kamu dan saya. Halo, ada amin? Ya, saya lama gak ketemu Tante Lan. Selamat datang Tante Lan. Ada Lucy, Tante Lan beberapa waktu yang lalu ada di Cirebon bersama-sama dengan kita. Wow, Anda kalau ketemu, itu karena Tuhan masih memelihara engkau. Berapa banyak dalam kondisi apapun Anda hari-hari ini percaya bahwa Tuhan sedang memelihara Anda dan saya. Waktu saya baca ini, wow, harusnya saya berkata begitu. Kaleb bilang 45 tahun ini, ya aku hidup karena Tuhan berjanji memelihara aku. Dan benar dia hidup. Nah, Kaleb berkata begini, ya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman itu kepada Musa. Dan selama ini orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun. Aku hari ini wis tuwek. Sudah 45 tahun lama Tuhan janji. Nah Anda waktu berdoa kan biasanya mengingat janji Tuhan kan. Anda mungkin sudah berdoa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Mana janji Tuhan, mana penggenapannya. Hei, ada contoh di Alkitab. Mujizat memang bisa terjadi dalam 1-2 hari, bahkan 1-2 jam. Tapi mujizat juga bisa berarti Anda harus menunggu beberapa bulan, beberapa tahun. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah terlambat menggenapi apa yang Dia janjikan. Karena biasanya dalam masa penantian Tuhan mau membentuk seseorang untuk menjadi seseorang yang nanti pada waktu digenapi janji itu Anda telah cukup kuat untuk menerima kepercayaan besar dari Tuhan. Tapi kalau sebelum itu digenapi, percayalah Tuhan sedang memproses saya dan saudara. Makanya nikmati setiap proses karena pasti ada tujuan akhirnya. Anda menjadi seseorang yang kuat untuk menerima kepercayaan besar dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Saya tidak tahu, hari-hari ini papa saya sering telepon saya gitu saudara kasih Tuhan. Sementara di kebun, dia telepon saya, dia berkata begini, kenapa ya justru di usia papa yang sudah 77 atau 68, Tuhan mulai menggenapi janji-janji dan doa-doa kita selama berpuluh-puluh tahun. Saya pernah bilang sama saudara bahwa kita ini, keluarga saya maksudnya berdoa untuk kita supaya punya tanah yang bisa buat lahan pertanian. Tapi Tuhan gak jawab-jawab bahkan berpuluh-puluh tahun. Bahkan saya pernah bilang sama saudara tanah kita yang ada ya 3 tempat itu diambil orang dan dikembalikan di tahun 82, 83. Tapi Tuhan genapi di hari-hari ini Tuhan cuma kasih lewat seseorang tanah yang sekian ribu meter itu dengan gratis. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan saya bilang sama papa saya begini. Ya. Kenapa Tuhan baru jawab hari-hari ini? Ya mungkin karena ini waktunya papa punya kesempatan atau saya punya kesempatan atau adik saya punya kesempatan untuk mengelola tanah itu. Karena mungkin kalau dikasih di tahun-tahun yang lalu tanah itu dikasih tapi kita nggak tahu mau menggunakan apa tanah itu. Jadi saya sama papa saya itu dari beberapa tahun yang lalu punya impian, punya tanah yang luas, pingin tanam durian, pingin tanam alpukat. Gitu. Jadi pertanian alpukat sama durian di Manado itu belum ada. Kalau di Jawa sini di Sumatera mungkin kan banyak perkebunan durian, durian montong atau durian apa tuh yang dari Banyumas itu. Yang kuning-kuning saya lupa malah. Durian bawor sama durian MK Musangking gitu ya, sama alpukat. Miki atau alpukat apa gitu saudara ya. Nah, dari tahun-tahun lalu kita udah ngomong, ya coba kalau kita punya tanah ya. Wah bisa tanam ini. Tapi gak dijawab-jawab Tuhan. Tapi hari-hari tahun inilah Tuhan kasih tanah segede begitu. Ya saya bilang sama papa saya begini. Oh Tuhan kasih itu tahun ini karena kita sudah tahu. Ya kita sudah punya waktu untuk menggunakan tanah itu untuk tanam apa. Kalau dikasih tahun-tahun yang lalu itu mungkin kita gak tahu kalau dikasih orang tanah buat apa.
Tapi sekarang Tuhan kasih karena kita tahu tanah itu digunakan untuk apa. Tahu maksud saya? Kadang-kadang Tuhan menunda memberikan sesuatu kepada Anda karena Anda nggak tahu itu untuk apa. Anda hanya tahu untuk memenuhi keinginan Anda, tapi Anda nggak tahu bermanfaat untuk apa. Menurut saya, Tuhan paling tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Dan Tuhan gak pernah terlambat menggenapi apa yang terbaik itu buat saya dan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kemarin saya sudah lihat bibit-bibit durian bawor, ya alpukat. Nanti mau kirim ke Manado untuk ditanam di lahan tersebut. Ya, nah kembali ke Kaleb tadi. Kenapa 45 tahun harus dia meminta Hebron? Karena itu waktu di mana dia berproses. Toh selama 45 tahun siapa yang pelihara Kaleb? Kata Kaleb, Tuhan yang pelihara Kaleb. Selama Tuhan memelihara engkau, percayalah engkau akan baik-baik saja. Kalau sesuatu yang besar yang kau minta belum datang, gak apa-apa. Ada waktu yang pas untuk engkau mendapatkan itu. Ya. Kemudian, ayat yang ke-11, pada waktu ini, jadi sudah 85 tahun. Kaleb bilang begini, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Saya mau tanya jujur, umur 40 tahun sama 85 tahun kekuatan fisiknya sama apa beda? Ayo jujur aja. Beda kan? Tapi kenapa Kaleb ya penuh dengan kegigihan, kekuatan yang luar biasa sehingga dia bilang, umur 85 tahun sama kuat dengan umur 40 tahun. Apa yang membuat dia kuat? Apa yang membuat dia bergairah? Apa yang membuat dia bersemangat? Janji Tuhan. Menurut saya manusiawi kekuatannya berbeda dengan 40 tahun. Tapi dia menjadi kuat, menjadi bersemangat karena dia tahu dalam kelemahannya pun dia akan kuat karena Tuhan berjanji menyertai dia. Persoalannya kadang-kadang Anda menilai Tuhan sesuai kekuatanmu. Kadang-kadang kita menilai Tuhan sesuai dengan persediaan yang kita punya. Kemampuan yang kita punya. Harusnya engkau akan menjadi gigih dan kuat ketika engkau mempercayai bahwa Tuhan jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa dengan keterbatasanmu. Hari ini apa yang engkau sedang harapkan daripada Tuhan? Apa yang sedang engkau rindukan dari Tuhan? Maukah engkau berkata sama seperti Kaleb? Walaupun kondisiku seakan-akan lemah. Walaupun situasi keluargaku seakan-akan tidak menjanjikan untuk hari esokku. Tapi aku akan dikuatkan dari kekuatan Tuhan untuk berjalan maju. Karena aku tahu janji Tuhan ada bersama-sama denganku. Wow, next slide. Apakah Kaleb mendapatkan Hebron? Kalau Anda baca selanjutnya, Kaleb merebut Hebron. Dan Hebron menjadi milik pusaka dari Kaleb bin Yefune. Anda baca terus itu aja. Jadi Kaleb bukan cuma ngomong janji Tuhan, tapi dia berperang, masuk merebut Hebron. Dan dia mendapatkan itu karena Tuhan memberikan itu kepada Kaleb. Saya berdoa hari-hari ini Tuhan memberikan apa yang dia janjikan buat Anda dan saya. Tapi butuh peran daripada Anda dan saya. Yang pertama, ingat apa yang Tuhan janjikan buatmu. Itu yang akan menguatkanmu. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku. Apa yang kau ingat hari ini? Kalau Anda ketemu saya, apa yang kau ingat? Contoh saja. Kalau Anda ketemu dengan orang lain, apa yang Anda ingat? Kalau Anda datang ke gereja, apa yang Anda ingat? Kalau Anda dalam kondisi yang sulit, apa yang Anda ingat? Apa yang Anda ingat? Ya, saya mendapatkan kata-kata yang bagus. Kemarin malam telepon mama saya. Saudara dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita berharap karena ada sesuatu yang kita punya. Tapi bagaimana kalau kita nggak punya apa-apa? Masih bisakah kita berharap? Ya, karena kita lagi ngomong-ngomong tentang tanah. Dari adik saya itu yang kedua sama suaminya itu punya tanah dekat bandara di Manado yang sampai hari ini belum laku-laku gitu saudara. Ya kemarin sudah mau deal dengan seseorang itu 4 hektar di samping bandara, orang mau beli 40 M tapi belum dilepas sama keluarga besar adik saya itu karena masih terlalu murah.
Nah itu sudah bertahun-tahun. Lah kita lagi ngomong-ngomong gitu. Saya sambil bercanda, kok belum laku-laku? Wah kalau laku sebelum Desember kan paling enggak ada duit lah kita gitu sudah kan. Ngomong-ngomong manusiawi aja. Terus mama saya bilang begini, iman itu ya percaya kepada apa yang belum kelihatan. Benar ya saudara? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat, saudara kasih Tuhan. Jadi nggak ada dasarnya, tapi tetap berharap. Nah kemudian mama saya bilang begini, harusnya kita ini tetap berharap kepada Tuhan, ya, walaupun nggak punya apa-apa untuk kita bisa berharap secara manusia. Maksud mama saya, kalaupun nggak ada tanah itu, masih bisa nggak kita berharap bahwa Tuhan bisa memberkati kita dengan caranya Tuhan? Harusnya bisa, karena itulah iman. Saya pikir-pikir, ya benar juga ya. Kita kadang-kadang berharap karena masih ada yang kita punya kan? Halo, masih punya rumah, ya, punya keluarga, punya pekerjaan, punya bisnis. Tapi bagaimana kalau kita nggak punya semuanya itu? Masih bisa nggak Anda berharap? Harusnya apa? Bisa. Hebron itu sebuah tempat yang harus direbut. Bukan punya dari Kaleb. Tapi dia berharap dan bersemangat hanya oleh karena apa yang Tuhan janjikan. Hari ini Anda mungkin terbatas dalam harta milik atau kepunyaan atau kemampuan. Tapi kalau Anda berharap kepada Tuhan, nggak punya dasar pun, Anda masih bisa melihat Tuhan menggenapi apa yang Tuhan janjikan buat Abraham. Dia berkata, Alkitab berkata, ya di dalam Roma pasal yang keempat, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap. Apa dasar yang Abraham gak punya? Istrinya mandul dan sudah tua, dia pun udah tua. Gak ada dasar untuk berharap punya anak, betul gak? Gak ada dasar. Kalau masih muda, it's okay. Dia udah tua, Sarah udah tua, mandul pula. Tapi dia tetap berharap. Bayangkan itu. Anda mungkin berkata hari ini, apa yang saya punya pastor? Apa yang saya miliki untuk bisa berharap sesuatu yang baik di masa-masa sulit ini? Mungkin gak punya, mungkin kecil. Orang-orang yang mungkin kau gantungkan harap udah gak ada mungkin. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kalaupun itu memang seperti itu adanya, berharaplah kepada Tuhan, sumber di atas segala sumber. Karena kadang-kadang Tuhan mengambil dasar-dasar pengharapan kita di dunia ini. Tuhan sengaja ambil supaya Anda gak bergantung kepada manusia. Supaya Anda bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Wow, luar biasa. Ya. Yosua 1 ayat 13 hanya untuk mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya Anda itu mengingat janji Tuhan. Supaya Anda gigih, Anda kokoh dalam imanmu. Ingatlah, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu. Yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu apa? Negeri ini. Jadi kita harus ngapain? Ingat. Katakan ingat. Lebih keras lagi katakan ingat. Ingat firman Tuhan ya. Yang kedua, Keluaran pasal yang pertama ayat 13 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi ibadah adalah karena Anda sedang mengingat kebaikan Tuhan atas hidup. Jadi ibadah bukan untuk mendapatkan kebaikan. Tapi ibadah adalah karena Tuhan baik buat Anda dan saya. Beda loh. Anda ibadah untuk memohon berkat sama dengan Anda beribadah karena Anda diberkati Tuhan. Itu beda. Saya percaya bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan diberkati Tuhan. Saya percaya itu. Tapi mari kita ubah sikap kita. Anda datang ibadah karena Anda tahu Tuhan baik buat Anda. Sehingga Anda datang dengan excited, Anda datang dengan semangat. Karena kalau Anda datang hanya sebagai ritual agamawi, Anda gak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa Anda gereja? Ya saya karena orang Kristen jadi harus ke gereja. Bukan itu, Anda ke gereja karena Anda dengan sengaja sadar
Tuhan baik buat Anda. Sehingga Anda datang menyembah Tuhan. Anda datang memuji Tuhan. Anda datang mendengarkan. Sengaja beri waktu Anda cuma 1 sampai 1,5 jam di zaman pandemi ini. Bukan karena untuk mendapatkan berkat. Bukan. Karena saya yakin Anda pasti diberkati Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan akan hidup dalam berkat Tuhan. Akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Anda datang beribadah, teman-teman yang melayani Tuhan, yang memberi waktu tenaga sejak pagi, karena mereka telah merasakan kebaikan Tuhan. Ayat ini berkata bahwa ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Yosua sedang ngomong, mereka keluar dari Mesir karena kebaikan Tuhan. Maka mereka memilih untuk beribadah. Ayat berikutnya Mazmur 77 ayat 11. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ayat 12. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Jadi yang Anda harus ingat, yang Anda harus sebut-sebut itu perkataan dan janji-janji Tuhan dan firman Tuhan. Ada amin dah saudara? Ya, kita perlu mengingat semua yang Tuhan telah janjikan dan singkapkan bagi kita di dalam firman-Nya. Karena sumber kekuatan yang terbaik adalah, yang percaya katakan amin. Ya. Dukungan orang bisa menghibur dan menguatkan. Karena hanya firman Tuhan yang hidup yang kau ucapkan dan diucapkan orang kepadamu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita semuanya. Next slide. Ingat sekarang atau Anda akan menyesal. Maksud saya, kalau engkau tahu kebenaran tentang mengingat janji Tuhan dan memperkatakannya, praktekkan itu mulai sekarang. Jangan nanti-nanti, karena Anda akan menyesal. Apalagi Anda memenuhi perkataanmu setiap hari dengan kata-kata pesimis, patah semangat. Makanya saya suka gitu saudara, pakai media sosial paling tidak untuk tulis apa yang baik. Karena itu menolong banyak orang yang membacanya. Ada yang ketawa? Luar biasa. Makanya saya sering bilang sama Sungai Yordan itu. Ya, saya sering memuji dia dan seriously saya memuji karena dia dari Pati datang pagi-pagi. Oh, dari Semarang. Dari Semarang datang pagi-pagi. Jadi kalau ketemu orang apresiasi, belajar begitu loh saudara. Apresiasi orang, puji orang. Tapi kalau Anda posting sesuatu di media sosial, posting sesuatu yang menguatkan. Karena itu gambaran diri. Kenapa di situ ketawa-ketawa tuh? Berarti dia mau bertobat hari ini gitu ya. Haleluya gitu ya. Ada amin saudara? Maksud saya apapun yang keluar dari dirimu biarlah itu memberkati orang di sekitarmu. Mau di dunia nyata maupun di dunia maya romantir, lakukanlah yang terbaik supaya itu menjadi berkat. Amin saudara? Wow, hari ini besok saya mau cek. Next, klik. Nah, ini baca baik-baik. Ya, jadi Petrus bilang begini, di hari-hari akhir ini banyak orang yang gak mau melakukan yang tadi itu. Gak mau ingat-ingat kebaikan Tuhan, gak mau ingat janji Tuhan. Dan ayat yang kelima berkata, mereka sengaja tidak mau. Nah, saya berdoa Anda gak ada di ayat ini loh. Wis mboh, orang ngerti. Nah kalau Anda sudah di posisi begitu, wah berat sekali saudara. Anda akan menyesal. Makanya Alkitab berkata, mereka itu sengaja di hari-hari akhir kata Petrus. Saya berdoa jemaat AFJ Kudus, siapapun Anda orang-orang yang selalu mengingat apa yang Tuhan janjikan. Katakan amin. Next, klik cepat. Nah, pasal ini memperingatkan kita bahwa pengejek-pengejek akan datang dan menyerang iman kita. Nah, kita akan menghadapi ini. Ya, jangan Anda yang bagian ini. Ada orang lain di sekitar Anda yang siapa saja dia bisa jadi pengejek. Apa sih pengejek itu? Pengejek itu orang yang berkata gini, di mana Tuhanmu? Mana doamu? Mana?
Ya, mana pertolongannya? Udah tinggalkan Tuhan saja lah. Nah, Anda akan temukan orang-orang itu di sekitar Anda. Nah, saya berdoa nggak ada di antara Anda yang mengatakan ini kepada dirimu. Repot itu kalau Anda udah berkata, mana Tuhan? Piye doaku berbulan-bulan bertahun-tahun, bodoh aja. Anda akan terhilang. Saudara, kita perlu mengingat kuasa Tuhan yang luar biasa dan menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Ketika pengejek menyerang iman kita, ingatlah apa yang mereka telah lupakan. Kita harus ingat sekarang atau kita akan menyesal di kemudian hari. Slide terakhir, klik. Ya, kita perlu mengingat apa? Karya Allah. Karena arah pikiran kita menentukan tujuan hidup kita. Ya, berpikir ke depan itu ya akan menolong Anda untuk melangkah maju. Tapi kalau pikiranmu diisi dengan hal yang negatif, maka itu akan mengarahkan hidupmu kepada arah yang negatif. Tapi kalau yang ada di pikiranmu mengingat janji Tuhan, mengingat perbuatan Tuhan, itu akan mengarahkan jalanmu kepada arah yang benar. Amin, saudara. Makanya ya karena arah pikiran kita menentukan tujuan hidup kita. Dengan kata lain, jika kita ingin tetap gigih di dalam iman kita, kita perlu selalu mengingat. Kita perlu mengingat keberadaan Allah, perbuatannya yang ajaib dan kesetiaannya. Kita perlu secara khusus mengingat karya Allah yang paling mulia. Datang ke dunia ini, hidup mati, dan kebangkitannya dari Yesus Kristus. Janganlah membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan para pengejek dengan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Jika kita mengingat itu semua, kita akan mengalami kebangunan rohani yang akan memimpin kita kepada sukacita. Endingnya pada pagi hari ini, apakah Anda mau mengingat selalu apa yang Tuhan janjikan dan perbuatan baiknya dalam kehidupanmu dan mau memperkatakan itu dalam situasimu hari ini, besok, dan kepada situasi orang lain. Saya dan saudara diciptakan dengan sebuah tujuan yang luar biasa. Kalau Anda hidup hari ini, berarti ada rencana Tuhan yang masih akan terus tergenapi dalam hidup Anda dan saya. Berpikirlah maju, berpikirlah ke depan. Caranya, isi pikiranmu, hatimu dengan janji Tuhan. Ucapkan itu, jadilah pelaku daripada firman Tuhan. Apapun situasimu hari ini, Tuhan Allah Immanuel menyertaimu, menolongmu. Amin, firman Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi lagu yang tadi, Immanuel, Immanuel. Dan berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama dengan iman katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan,
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Mari angkat suaramu. Aku bertahan, Tuhanlah kekuatan. Kau harapan Tuhanlah pengharapan bagi setiap kita. dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Kau kuatkan. Kau kuatkan. Setiap daripada kita mari datang kepada Tuhan. Sumber kekuatan, sumber pengharapan. Tidak pernah meninggalkan kita. Ingat janji Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Haleluya. Engkau Immanuel, 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 Engkau beserta. Mari jemaat Tuhan sama-sama dengan segenap hati. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Rasakan jamaah Tuhan pagi ini. Immanuel. Mari Tuhan jamah satu demi satu pagi ini. Jamah setiap orang pagi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Immanuel, Engkau Allah beserta. Once again, rasakan Tuhan menjamahmu. Immanuel. Kiralabalaba shikaradada. Kiralabalaba shikaradada. Kiralabalaba shikaradada. Haleluya, haleluya. Engkau Allah besertaku. Berapa banyak engkau yang percaya bahwa Tuhan yang akan menguatkanmu, bahwa Tuhan yang menyertaimu, Tuhan yang akan membimbingmu, Tuhan yang akan terus berjalan bersama-sama dengan engkau. Haleluya. Tuhan yang akan membuat apa yang Dia janjikan digenapi tepat pada waktunya. Haleluya. 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 Mungkin hari-hari ini situasimu sulit, keadaanmu sulit, situasi keluargamu lagi sulit, engkau sedang dalam masa-masa yang sukar. Apa yang firman Tuhan ingatkan kepadamu hari ini? Dalam beberapa waktu ini, perkatakan itu kepada dirimu. Perkatakan itu kepada dirimu. Apapun kondisimu pada pagi ini, katakan firman Tuhan kepada situasimu. Katakan firman Tuhan kepada kondisimu. Ayo, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Katakan firman Tuhan kepada situasimu. Katakan firman Tuhan kepada kondisimu, keluargamu, bahkan kepada situasi di sekitarmu. Perkatakan karena firman Tuhan yang diucapkan adalah kuasa ditransferkan kepada situasi itu. Kuasa menciptakan, kuasa mengubah akan terjadi kepada engkau hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Oh ralabalaba, penuhi pikiranmu, penuhi hatimu dengan setiap apa yang dijanjikan Tuhan, dengan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang bahkan telah menolongmu selama ini. Ingat semua itu dan ingatlah ini, Tuhan akan terus melakukan hal-hal yang lebih luar biasa di hidupmu hari ini, di hari esokmu, di masa depanmu. Berpikirlah ke depan, karena di depan Tuhan telah menyediakan hal-hal besar dalam kehidupanmu. Jangan menyerah, jangan mundur, jangan putus asa. Berjalan maju, ayo bangkit. Karena Tuhan menyediakan yang Dia janjikan kepadamu hari ini, kepada hari esokmu. Angkat kedua tanganmu pagi ini. Katakan dengan iman. Kau kuatkan aku bertahan. Dengan sukacita, itu firman Tuhan. Kau harapan. Orang mungkin mengecewakan. Orang yang kau harapkan mungkin mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Katakan itu sebagai firman Tuhan atas hidupmu pagi ini. Sekali lagi, jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, kau kuatkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, rabalaba shikabakabababa. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Dengan sukacita, haleluya. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Amin. Amin. Terima berkat Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman Tuhan. Dan biar senantiasa kami mengingat segala janji-janji Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus berjalan dalam penyertaan Tuhan. Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami, senantiasa menyertai kami. Segala berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu. Saat engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, engkau lakukan dengan setia dan dalam ketaatan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala usahamu. Bahkan Tuhan memerintahkan berkat datang ke atasnya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keturunanmu. Anak-anakmu akan menjadi anak-anak keturunan ilahi yang diberkati oleh Tuhan. Di hari-hari sukar, di masa-masa yang sulit, Tuhan membuka jalan, memberi kekuatan sehingga engkau dapat menanggung segala perkara. Karena Tuhan memberi engkau kekuatan. Damai, sejahtera, sukacita akan turun atasmu, memelihara kehidupanmu. Persembahan yang kau bawa di rumah Tuhan diberkati Tuhan. Dan engkau pulang dalam penyertaan Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah Allahku, Kau yang selalu sanggup untuk atasi segala beban, untuk lewati suka duka. Kau yang selalu menopangku. Ku naikkan pujianku kepadamu Tuhan berseru. Oh, ku memuji namamu, bernyanyi bagimu bersorak. Oh, kuasamu selalu nyata dan kasihmu takkan henti-henti. Kaulah Allah yang terhebat.
Tuhan berseru. Oh, ku memuji namamu, bernyanyi bagimu bersorak. Oh, kuasa-Mu katamu Tuhan berseru. Oh, ku memuji namamu, bernyanyi bagimu bersorak. Oh, kuasa-Mu selalu nyata dan kasih-Mu takkan henti. Kuasa-Mu selalu nyata dan kasih-Mu takkan henti. Kaulah Allah yang terhebat.